Kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Durusun fi Syarhi Nawaqidil Islam karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang merupakan penjelasan bagi kitab Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan duduknya kita di majelis ilmu ini sebagai satu sarana untuk kita bisa meraih ilmu yang bermanfaat, dan demikian pula kita berharap mudah-mudahan aktivitas kita belajar, langkah kaki kita untuk menuju tempat yang mulia ini dan duduknya kita di majelis ilmu ini, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai amal saleh yang kelak akan menjadikan kita dimudahkan untuk masuk ke dalam jannahnya, amin ya rabbal alamin. Nah, kita sekarang sampai pada pelajaran kedua. Pelajaran kedua yaitu penjelasan pembatal yang pertama, syirik dalam beribadah kepada Allah. Sekarang kita masuk pada pembahasan inti dari kitab Nawaqidul Islam beserta syarahnya. Qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, "I'lam anna nawaqidul Islami 'asyratu nawaqid." Ketahuilah bahwasanya pembatal-pembatal keislaman itu ada 10. Jadi ini sekali lagi bukan apa? Bukan pembatasan ya, seperti yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan bahwa pembatal keislaman itu ada 10, itu bukan sebagai pembatasan. Al-awwalu asyirku fi ibadatillahi ta'ala. Yang pertama adalah syirik di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini merupakan pembatal pertama. Kalau Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Quran surat An-Nisa ayat 48. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu bagi orang yang mengerjakan syirik ini kemudian dia tidak bertaubat sampai dia mati. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa saja yang Allah Ta'ala menghendakinya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Quran surah Al-Maidah ayat 72. Allah berfirman, "Innahu may yusyrik billah." Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, faqad harramallahu 'alaihi al-jannah. Maka sungguh Allah telah mengharamkan baginya surga. Wa ma'wahu an-nar, dan tempat tinggalnya adalah neraka. Tempat tinggalnya kelak adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim, maksudnya adalah orang-orang yang menyekutukan Allah, dari penolong-penolong selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh mengatakan, wa minhu adz-dzabhu li ghairillah, dan di antara contoh kesyirikan atau salah satu dari bentuk kesyirikan adalah menyembelih untuk selain Allah. Kaman yadhbahu lil jin aw lil qabri, sebagaimana orang itu menyembelih untuk jin atau untuk kuburan, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada jin atau kepada kuburan. Wa asharuha asyirku fi ibadatillah, dan yang paling masyhur, yang paling terkenal adalah syirik dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi syirik itu ada 3 ya. Sebagaimana tauhid itu para ulama membaginya menjadi 3, maka kesyirikan pun juga ada pada 3 tauhid tersebut. Jika ada tauhid ar-rububiyah, maka ada syirik dalam rububiyah Allah. Dan jika ada tauhid al-uluhiyah, maka ada syirik dalam uluhiyah Allah. Jika ada tauhid al-asma' wa sifat, maka ada syirik dalam hal al-asma' wa sifat. Karena tauhid itu lawan dari kesyirikan. Semua jenis ketauhidan mesti ada lawan kesyirikannya. Namun disebutkan di sini, wa asyaruha asyirku fi ibadatillah, yang paling terkenal itu adalah syirik dalam beribadah kepada Allah. Ini dikarenakan manusia paling banyak terjerumus ke dalamnya. Oleh karena itu contohnya yang disampaikan oleh Syekh tadi, menyembelih untuk selain Allah, seperti untuk jin atau untuk mendekatkan diri kepada penghuni kubur yang meninggal, maka ini adalah
salah satu jenis dari kesyirikan yang banyak terjadi di tengah masyarakat kita, yaitu syirik dalam beribadah kepada Allah. Nah, kemudian penjelasannya kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Semoga salawat dan salam tercurahkan atas Nabi kita Muhammad SAW, atas keluarganya dan para sahabatnya semua, amma ba'du. Jadi beliau membuka syarah atau durus ya, dars pelajaran kitab Nawaqidul Islam ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat atas Nabi SAW, keluarga dan para sahabatnya. Ya, karena kitab ini pada asalnya adalah catatan mengenai dars pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan kepada matan kitab Nawaqidul Islam. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya wajib bagi setiap muslim untuk lebih khawatir sesuatu menimpa agamanya daripada kekhawatirannya atas nyawanya dan hartanya. Ini sebuah nasihat yang sangat penting ya. Kebanyakan manusia itu mereka khawatir jika kulitnya semakin keriput atau kesehatannya semakin menurun ya, takut kebinasaan hidupnya di dunia ya. Tapi dia tidak takut apa? Dengan bahaya yang menimpa agamanya. Padahal apabila bahaya itu menimpa kepada agamanya, maka yang rusak itu bukan hanya kehidupan dunianya, yang binasa itu bukan hanya fisiknya, tapi dia akan merasakan siksaan yang ya, panjang, bahkan mungkin bisa sampai abadi ya, jika kerusakan agama ini terjadi pada dirinya, yaitu ketika disiksa di dalam neraka wal'iyadzubillah. Namun betapa banyaknya manusia itu yang karena terpengaruh dengan pengaruh dunia yang sangat kuat, sehingga rasa khawatirnya kehilangan dunia ini itu jauh lebih besar daripada rasa khawatirnya dari merugi kehidupannya nanti di akhirat. Nah, ini penyakit yang membuat seseorang itu kemudian lalai dari berusaha menjaga agamanya dengan baik karena kecintaan dunia yang berlebihan. Oleh karena itu adalah kita ya sering-sering untuk datang di majelis ilmu, di majelis di mana kita senantiasa diingatkan oleh guru-guru kita misalnya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, untuk mengingat kehidupan akhirat, dan kemudian berusaha untuk memberikan porsi dunia ini sewajarnya saja ya, karena kita membutuhkan orang lain untuk senantiasa mendapat nasihat dan bimbingan. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Asr, Allah menyebutkan salah satu sifat orang yang beruntung, yang terjauh dari kerugian hidup adalah tawasau bil haq, saling memberikan nasihat satu dengan yang lain di atas kebenaran ya, menyampaikan kebenaran di antara mereka. Dari apa saja kekhawatiran atas agamanya itu, dikhawatirkan agamanya dari fitnah dan syubhat-syubhat. Jadi sesuatu yang merusak agama ini adalah berbagai macam bentuk fitnah ya, berbagai macam syubhat. Syubhat itu apa sih Pak? Syubhat itu kalau bahasa saya lebih gampangnya racun pemikiran yang merusak akidah, atau paling tidak bisa meragukan keimanan, itu namanya syubhat. Dan fitnah serta syubhat ini bisa dilawan dengan ilmu. Sedangkan syahwat ya, ini pun juga sesuatu yang bisa merusak agama seseorang. Dan syahwat ini harus dilawan dengan al-ikhlas ya, dengan sabar dan keikhlasan, sambil kita memperbanyak memohon pertolongan kepada Allah. Jika syahwat, kita mohon pertolongan kepada Allah agar Allah melindungi kita dari melaksanakan atau melakukan syahwat yang terlarang. Namun jika bentuk fitnah itu adalah syubhat, maka hendaklah kita senantiasa mohon tambahan hidayah dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, serta kekokohan di atas jalan yang lurus sampai kita diwafatkan di atas kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innaha satakunu fitanun kaqita'il lailil mudlim. Sesungguhnya akan terjadi fitnah itu seperti potongan malam yang gelap. Yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Seorang lelaki di waktu pagi dalam keadaan masih di atas Islam,
masih menjadi mukmin, namun kemudian di sore hari dia menjadi kafir. Wal'iyadzubillah. Ya. Ini menunjukkan bahwa fitnah ini sudah sangat mendera, ya, kepada seluruh manusia, termasuk di sini tidak terkecuali orang-orang yang beriman, sampai membuat, ya, keadaan mereka itu cepat sekali perubahannya, dari ketaatan menuju kemaksiatan, dari keimanan menuju kekufuran. Ada sebagian ulama mengatakan, termasuk di antara makna daripada yang disabdakan Rasul, di pagi hari seseorang itu di dalam keimanan, di sore harinya dia kafir. Ini ada juga di antara mereka yang memaknai bahwa kafir di sini maknanya adalah kufur nikmat, ya, kufur nikmat. Dan ini adalah tentunya keadaan minimal, ya, dari kerusakan yang dirasakan oleh orang-orang beriman manakala fitnah itu mendera mereka dan Allah tidak melindungi mereka dari fitnah tersebut. Itu paling tidak orang beriman itu ketika di pagi hari imannya sangat tinggi, di sore hari itu sudah turun, lemah imannya. Dan ini tentu sangat berbeda keadaannya dengan para sahabat, ya. Dengan para sahabat, dengan para tabi'in, dengan para salafus saleh terdahulu. Mereka dalam menjaga iman itu, ya, luar biasa. Sehingga bahkan di antara mereka itu sampai bertambahnya hari, maka bertambah pula keimanan mereka. Berbeda dengan keadaan kita. Kita ini lebih banyak fluktuatif iman ini. Duduk di majelis ilmu naiknya luar biasa, ketika kita pulang sudah pegang HP, nonton televisi atau baca koran misal gitu, ya, sudah turunnya juga drastis. Di kita ini banyak fitnah-fitnah yang melanda di zaman kita sekarang. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di sore hari dia seorang mukmin dan di pagi hari dia sudah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya itu dengan bagian daripada dunia. Nah, ini salah satu sebab kenapa, ya, seseorang itu cepat sekali keadaan kualitas agamanya, dari yang bagus menuju kepada kelemahan iman, bahkan, ya, kehilangan iman. Karena apa? Cinta dunia yang berlebihan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan benci kepada kematian. Maknanya adalah cinta kepada dunia dan benci dengan kehidupan akhirat. Seorang muslim selama masih hidup, ia senantiasa beresiko terkena fitnah dan beresiko menjadi murtad dari agama Islam. Selama dia masih hidup di dunia, siapapun juga, baik orang yang memiliki iman yang tinggi, lebih-lebih orang yang memiliki iman yang lemah. Seorang alim yang memiliki keluasan ilmu, ya, dan keteguhan di atas agama, maupun orang-orang yang lemah ilmu maupun amalnya. Orang-orang seperti ini semuanya, ya, semua manusia itu berpotensi untuk terkena fitnah. Oleh karena itu kita baca dalam kisah-kisah, ya, orang-orang terdahulu senantiasa mengikuti jihad fisabilillah, kemudian selalu sholat malam, bahkan menghafal Al-Quranul Karim. Akan tapi suatu ketika dia, ya, melewati satu benteng orang-orang kafir, maka ketika dia menoleh ke atas, dia melihat di atas benteng itu ada seorang wanita yang sangat cantik. Sampai pada akhirnya karena dia melihat, ya, terfitnahlah hatinya dan dia pun, ya, jatuh cinta dengan si wanita ini. Ketika dia membaca Al-Quran, tidak hilang gambaran kecantikan para si wanita. Ketika dia sujud sholat, dia tidak bisa menghilangkan, ya, gambaran wajah cantiknya itu. Sampai pada akhirnya, ya, dia pun tidak sanggup untuk menahan rasa cintanya tersebut, sampai dia berusaha untuk menemui si wanita. Karena si pemuda ini adalah seorang pemuda yang lihai, ya, dalam berperang, maka dia memiliki kemampuan untuk menyusup. Singkat cerita, sampai bertemulah dengan si wanita. Namun si wanita, ya, mengatakan, jika kau menginginkan aku, satu syarat, kau harus keluar dari agamamu dan kau harus bergabung bersama kami. Maka karena cintanya kepada wanita ini, syahwat yang menguasai hatinya sudah, ya, merusak hatinya, mengesampingkan iman, maka dia pun apa? Mengikuti syarat si wanita.
sampai pada akhirnya wal'iyadzubillah dia pun mengikuti agama si wanita demi untuk mendapat si wanita. Kisah yang lain juga demikian, ada seorang muadzin. Ini yang pernah saya baca ya dalam kitab-kitab. Seorang muadzin, dia adzan, setiap kali adzan selalu ya terlihat ada seorang wanita Nasrani yang keluar dari rumahnya, yang kebetulan rumahnya itu berdekatan dengan masjid. Setiap kali dia naik ke atas menara, dia melihat si wanita itu, sampai pada akhirnya dia merasa jatuh cinta dengan si wanita. Seorang muadzin. Singkat cerita, kemudian dia pun melamar si wanita tersebut. Si wanita ini pun juga memberikan syarat, orang tuaku tidak akan menikahkan aku dengan kamu jika kamu masih tetap di atas agamamu. Maka kamu harus murtad, kafir dulu, harus mengikuti agama kami, baru kemudian kau bisa menikahi. Maka dia pun murtad dari agama. Dikala malam hari ketika acara resepsinya gitu ya, rame-ramenya, maka dia pun naik ke atas loteng untuk memperbaiki lampu di masa itu ya, lampu-lampu, mungkin lampu bukan lampu listrik gitu, lampu minyak mungkin. Dengan qadarullah, dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan takdirnya, Allah jadikan lelaki ini jatuh dan kemudian mati wal'iyadzubillah di atas kekufuran. Belum dia merasakan nikmatnya si wanita yang dia cintai. Ya. Malam pertamanya belum dilalui, tapi dia sudah mati karena sebab terjatuh dari loteng. Ya. Jadi banyak sekali kisah-kisah seperti ini, contoh-contoh kisah seperti ini, yang mana perlu juga untuk kita renungkan bahwa tidak ada manusia itu yang bisa selamat kecuali dengan pertolongan Allah dari berbagai macam fitnah, baik fitnah syahwat maupun syubhat. Oleh karena itu kita memperbanyak untuk memohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai Tuhan yang bolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Karena itulah kata Syekh di sini, imamnya orang-orang yang lurus, sang kekasih Allah Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa kepada Rabbnya dengan mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Dalam surat Ibrahim ayat 35 sampai 36, Allah menyebutkan rangkaian daripada doa Ibrahim alaihissalam. Di antara yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Ya, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari kalangan manusia. Ini seorang nabi yang sangat terkenal ketauhidannya kepada Allah. Sampai gambaran ketauhidannya itu, Pak, ini pernah atau sering kita sampaikan, tapi tidak mengapa ya, untuk supaya kita semakin memahami betapa pentingnya kita untuk selalu menyandarkan diri kepada Allah. Sampai hebatnya Nabiullah Ibrahim dalam mewujudkan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabiullah Ibrahim itu dibakar hidup-hidup oleh kaumnya, pada saat itu datanglah Jibril alaihissalam. Allah perintahkan Jibril ini untuk menawarkan diri kepada Ibrahim untuk menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Dikala pakaian Ibrahim sudah mulai terbakar, Nabiullah Ibrahim sudah merasakan pedih dan panasnya bara api yang sangat besar, maka dikala itu Jibril datang menyampaikan kepada Nabiullah Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah kau membutuhkan pertolongan? Jika iya, aku akan menolongmu. Kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, amma minka falah wa amma minallahi fa'arzu. Adapun jika pertolongan itu datang dari kamu, wahai Jibril, saya tidak membutuhkannya. Padahal Nabiullah Jibril, malaikat Jibril alaihissalam itu diberi kekuasaan oleh Allah untuk mampu menolong Ibrahim alaihissalam. Akan tetapi Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam kondisi darurat seperti ini tetap bisa menunjukkan kualitas kesempurnaan iman dan ketauhidan beliau kepada Allah SWT. Jika pertolongan itu datang dari kamu Ibrahim, wahai Jibril, saya tidak memerlukannya. Tapi jika itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka saya sangat mengharapkan pertolongan Allah. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah langsung berfirman kepada api.
Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menjadikan keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Sehingga kemudian Nabiullah Ibrahim selamat dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, Pak. Kondisi seperti ini masih mampu untuk menolak pertolongan dari pihak yang bisa menolongnya, dalam rangka untuk tetap mempertahankan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabiullah Ibrahim ini termasuk orang yang paling sempurna dalam merealisasikan tauhid. Namun demikian ya, ketika orang itu semakin kuat di atas sesuatu, maka dia akan semakin takut untuk kehilangan sesuatu tersebut. Jika Anda semakin kuat kecintaan Anda kepada barang yang Anda anggap itu sesuatu yang sangat berharga, misalnya Anda semakin lama ketika menggunakan handphone Anda, semakin cinta dengan handphone Anda, maka semakin besar cinta Anda kepada handphone, membuat Anda semakin takut untuk kehilangan handphone Anda, kan begitu? Nah, Nabiullah Ibrahim semakin besar cintanya kepada Allah, semakin besar kecintaannya kepada tauhid, beliau juga semakin besar pula rasa khawatirnya dari kehilangan tauhid. Oleh karena itu beliau berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Kesannya ya Pak, kalau Ibrahim takut menyembah berhala itu kok koyok-koyok kok orang mungkin gitu ya, mustahil. Kenapa? Karena tauhidnya Nabiullah Ibrahim sudah terbukti. Kekuatan tauhid, kesempurnaan tauhid beliau sudah terbukti. Seakan-akan gak mungkinlah Nabiullah Ibrahim itu akan menyembah berhala. Apalagi pada saat beliau memberikan pencerahan kepada umatnya, pada saat itu berhala-berhala kecil dipenggal semuanya, dipotong kepalanya, kemudian tersisa berhala yang besar. Dan kemudian kapak yang digunakan untuk menghancurkan kepala-kepala berhala yang kecil itu dikalungkan pada berhala yang besar. Tujuannya untuk memberi pelajaran agar supaya logika kaumnya itu benar-benar tersentuh ya, dengan kebodohan dia selama ini dalam menyembah berhala-berhala ini ya. Yang mana ceritanya antum sendiri insya Allah sudah mengetahui semuanya ya. Yang menggambarkan bagaimana kecerdasan Nabiullah Ibrahim itu untuk menyadarkan umatnya di atas kesalahan mereka dalam ya, menodai ketauhidan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini kan kayaknya kan gak mungkin gitu untuk menyembah berhala. Wong dia sendiri sudah menistakan berhala, kok malah jadi penyembah berhala. Tapi demikianlah, ketika tauhid itu semakin kuat, semakin dicintai, maka semakin takut kehilangan. Ya, sehingga kekhawatiran itu diwujudkan sebagai sebuah tauhid tersendiri, yaitu apa? Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, dan jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Maksudnya jauhkanlah diriku dan keturunanku dari menyekutukan Allah. Kata Syekh di sini, inilah kekasih Allah yang telah menghancurkan berhala-berhala dengan tangannya, disiksa karena hal itu, dilemparkan ke dalam api, masih khawatir atas dirinya untuk murtad dari tauhid dan menyembah berhala. Karena orang-orang yang menyembahnya adalah golongan manusia, mereka mempunyai akal dan pikiran, akan tetapi akal dan pikiran mereka tidak bermanfaat dan tidak mencegah mereka dari penyembahan terhadap berhala. Kita tahu Pak ya, di antara orang-orang yang menganggap diri mereka termasuk orang-orang unggulan, baik dari sisi karakter maupun dari sisi kecerdasan mereka berpikir. Di antaranya mungkin kita pernah mendengar negara Jepang ya. Siapa yang pernah ke Jepang Pak? Di negara Jepang itu kita tahu ya bagaimana teknologi itu dihasilkan di Jepang itu luar biasa. Sampai saya mendengar ini kalau Jepang itu diberikan izin leluasa untuk membuat persenjataan canggih untuk militer mereka, sampai mereka punya rencana bikin robot Gundam. Robot Gundam yang mereka buat mainan itu ya, itu mereka ingin buat secara nyata ya, untuk memperkuat militer mereka. Sampai saya pernah mendengar begitu. Jadi saking cerdasnya orang-orang Jepang ini. Akan tetapi yang terjadi apa? Kita tahu apa yang diyakini oleh orang Jepang.
Ada di antara mereka yang katanya menyembah matahari. Bahkan wal'iyadzubillah ada mereka itu yang, mohon maaf ya, ini salah satu keyakinan mereka mengagungkan alat vital. Sampai ada satu daerah itu yang ya di situ ada museum alat vital, terus ada tugu-tugu yang dibuat menyerupai alat vital. Bahkan ada festival-festival untuk mengagungkan dan menghormati alat-alat vital ini. Ini pernah saya lihat kebetulan saya lihat di internet itu ada yang begini. Jadi mereka di sisi penggunaan kemampuan cara berpikir mereka, menganalisa mereka dan seterusnya, mereka luar biasa dalam hal membuat dan menciptakan teknologi, mengembangkan ilmu pengetahuan. Akan tetapi semua itu tidak menentukan orang itu mendapat hidayah dari sisi Allah. Sesuatu yang paling esensial gitu, paling mendasar untuk kehidupan mereka, justru mereka tidak mendapatkannya. Yaitu apa? Al-iman, ketauhidan kepada Allah SWT. Mereka menyekutukan Allah. Bahkan ada di antara mereka yang tidak percaya dengan Tuhan. Keyakinan-keyakinan batil, khurafat, mitos dan seterusnya, sebagian dari mereka masih mempercayainya. Sehingga ini tidak menunjukkan apa? Bahwasanya ide hidayah itu berbanding lurus dengan apa? Kecerdasan akal itu enggak. Anda tahu Abu Jahal ya? Siapa namanya Abu Jahal, Pak? Amr bin Hisham. Namanya Amr bin Hisham. Dia itu dijuluki atau diberikan kunyah oleh kaumnya dengan Abul Hakam. Abul Hakam itu bapaknya wong cerdas, wong pinter. Tapi karena dia menolak Islam, maka disebut oleh kaum muslimin, Rasulullah dan para sahabat menyebutnya dengan Abu Jahal, bapak kebodohan, perlambang kebodohan. Apakah Abul Hakam atau Amr bin Hisham ini memang benar-benar bodoh dari sisi intelijensia yang dimilikinya? Enggak. Makanya sampai dia disebut Abul Hakam itu karena kecerdasan dia dalam menganalisa, berpikir dan semacamnya. Itu sampai diangkat dia sebagai salah satu dari pemimpin kaum Quraisy. Tapi dikarenakan dia tidak mau menerima tauhid, sedangkan tauhid itu perkara yang sangat jelas dan sangat gamblang, dia tetap berada di atas kesesatannya berupa kesyirikan, maka jadilah dia sebagai perlambang bagi orang yang bodoh, Abu Jahal. Ini menunjukkan bahwa kecerdasan otak itu tidak berbanding lurus dengan apa? Keimanan. Karena iman ini murni hidayah dari Allah SWT. Oleh karena itu Nabiullah Ibrahim faham ini. Tidak semua manusia itu bisa secara mandiri untuk selamat dari kesyirikan. Kenapa? Karena yang menyembah berhala itu bukan orang idiot. Manusia normal, bahkan super normal pun ada yang menyembah berhala. Oleh karena itu Nabiullah Ibrahim takutnya luar biasa. Wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Nah, seharusnya kita juga demikian. Kita sering-sering berdoa mohon kepada Allah perlindungan agar kita dijauhkan dari kesyirikan ini. Doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu sedangkan aku mengetahuinya, dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah dari menyekutukanmu sedangkan aku tidak menyadarinya. Nah, disebutkan di sini, akan tetapi akal dan pikiran mereka tidak bermanfaat dan tidak mencegah mereka dari penyembahan terhadap berhala. Ketika melihat banyaknya orang yang terjerumus dan terfitnah dengan penyembahan berhala ini, Ibrahim khawatir atas dirinya. Maka Ibrahim berdoa kepada Allah agar meneguhkannya dalam agama tauhid dan agar ia tidak ragu sebagaimana mereka telah ragu, karena ia manusia seperti mereka. Nah ini, karena dia Ibrahim alaihissalam manusia biasa seperti halnya manusia yang lain, masih bisa berpotensi, berpeluang melakukan suatu kesalahan. Dan manusia itu tidak aman dari cobaan. Dan karena itu pula Nabi kita Muhammad SAW, beliau adalah manusia paling sempurna imannya dan tauhidnya.
juga mengkhawatirkan dirinya, sehingga beliau berdoa dengan mengatakan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Fataqulu lahu Aisyah ummul mukminin. Maka Aisyah ummul mukminin bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, takhafu ala nafsik? Apakah Anda mengkhawatirkan nasib keadaan Anda sendiri? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, wa ma yu'minuni wa qulubul ibadi baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Wahai Aisyah, apa yang menjadikan aku merasa aman, sedangkan hatinya manusia itu, hatinya hamba-hamba itu di antara dua jari dari jari-jari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Artinya apa? Yuqallibuhu kaifa syaa. Allah Subhanahu wa taala akan membolak-balikkan hati manusia itu sesuai dengan kehendaknya. Ya, oleh karena itu cepat sekali perubahan keadaan hati. Jadi kalau kita duduk menuntut ilmu, belajar seperti ini, Masya Allah, seakan-akan kita hampir-hampir sulit untuk dimurtadkan oleh siapapun, kan gitu ya. Tapi ketika kita keluar, ilmu ini sudah kita lupakan, ya, suasana kita belajar untuk memperkokoh iman ini sudah mulai pudar, ya, maka yang terjadi adalah mulai memudar pula kekuatan iman kita. Nah, inilah keadaan bagaimana hati itu sangat mudah sekali berbolak-balik. Karena itulah, kata Syekh, dua kekasih Allah ini, Ibrahim dan Muhammad alaihimussalatu wassalam, khawatir atas diri mereka, sehingga mereka berdua kembali kepada Allah agar memberi hidayah kepada mereka dari apa yang sebagian besar manusia terjerumus ke dalamnya. Dan bagi siapa yang kedudukannya di bawah keduanya, maka harus lebih khawatir, ya, seperti kita-kita ini seharusnya lebih khawatir daripada dua orang terbaik ini, Nabi Muhammad SAW dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Seharusnya kita menjadi orang yang paling khawatir, paling takut. Hendaknya seorang muslim khawatir atas dirinya dan agamanya dari kejahatan penyeru kepada kejelekan, dari syubhat-syubhat dan fitnah-fitnah, yaitu fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Hendaknya ia khawatir terhadap itu semua. Jika khawatir, maka ia mencari faktor-faktor yang menyelamatkannya dan menghindari faktor-faktor yang menjerumuskannya. Nah ini, seseorang itu ketika dia menyadari bahwa sesuatu itu berbahaya bagi dia, maka dia akan berusaha untuk mencari berbagai macam informasi apa saja tentang hal itu dan tentang faktor-faktor apa yang membuat orang itu terjerumus dalam perkara yang membahayakan tersebut. Ya, itu jika dia benar-benar memahami bahwa ya, ada satu bahaya yang mengintai dirinya atau satu bahaya yang bisa siapa saja itu tertimpa bahaya ini. Maka dia akan berusaha untuk mencari informasi atau berusaha untuk mengetahui berbagai macam faktor-faktor yang bisa menjerumuskan dia dalam mara bahaya itu, sehingga dia bisa menghindari semua perkara-perkara tersebut. Nah, jika seseorang itu benar-benar menganggap bahwasanya kesyirikan itu adalah sesuatu yang paling membahayakan bagi kehidupannya, maka dia harus mencari pengetahuan tentang kesyirikan tersebut. Bukan untuk menjerumuskan diri ke dalamnya, tapi untuk mewaspadainya. Termasuk juga faktor-faktor apa yang membuat seseorang itu bisa terjerumus ke dalam kesyirikan, itu pun juga diketahui. Ya. Sehingga dia akan berusaha untuk menjauhkan diri dari faktor-faktor tersebut. Kemudian dikatakan di sini, adapun seseorang yang khawatir tapi tidak berusaha mencari faktor keselamatan dan menghindari faktor kehancuran, maka rasa khawatirnya ini itu tidak cukup bagi diri. Ada sebagian orang yang mungkin dia kurang memahami betul sesuatu yang membahayakan itu benar-benar bahaya bagi dia. Dia tahu bahwa itu bahaya, tapi pengetahuan dia terhadap satu bahaya yang bisa saja terjadi pada dirinya itu dia belum benar-benar memahaminya. Sehingga yang terjadi bagaimana? Dia kurang peduli dengan hal-hal yang bersifat mengantarkan dia kepada bahaya tersebut. Sehingga terjadi dikhawatirkan faktor-faktor itu dia lakukan tanpa dia sadari.
Maka rasa khawatirnya harus dibarengi dengan perbuatan yang menjaganya dari berbagai fitnah ini. Ini adalah perkara yang bahaya, tidak mungkin pembatal-pembatal keislaman, syubhat-syubhat dan pemikiran-pemikiran yang sesat ini diketahui kecuali dengan ilmu yang bermanfaat. Karena seorang yang bodoh bisa terjerumus dalam perkara ini tanpa disadarinya. Bahkan ia mengikuti manusia dan orang yang dianggapnya baik, lalu ia melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Sementara seorang alim rabbani, ilmunya memberinya manfaat dengan izin Allah hingga bisa menghindari perkara-perkara ini. Barang siapa yang pengetahuannya kepada Allah paling besar, niscaya ia akan semakin takut kepadanya. Maka hendaknya manusia mempelajari ilmu yang bermanfaat, apalagi ilmu akidah, sehingga ia memahami akidah yang benar sebagai pegangannya dan mengerti pembatal akidah dan perusak-perusak akidah hingga dia bisa menghindarinya. Ini adalah perkara yang patut untuk kita jalankan. Kita wajib mengetahui kebaikan dan keburukan. Kebaikan yang kita pelajari adalah untuk kita amalkan sehingga kita mendapat manfaat darinya. Dan keburukan itu juga merupakan perkara yang harus kita ketahui agar kita bisa mewaspadainya. Sehingga dengan itu kita bisa menghindari keburukan itu, sehingga kebaikan yang akan kita peroleh darinya. Nah, kebanyakan kita tidak demikian ya. Ketika kita menganggap sesuatu itu bahaya, kadang-kadang karena kurangnya pengetahuan dan informasi tentang betapa besar bahayanya perkara tersebut, maka kita terkadang melalaikannya. Pokoknya saya nggak gini gitu saja. Nah, ada yang mengatakan demikian. Padahal ada faktor-faktor lain yang bisa jadi dia mungkin melakukannya tanpa dia sadari, justru menjerumuskan dia dalam bahaya yang serupa yang dia remehkan. Oleh karena itu bertambahnya ilmu yang bermanfaat berupa ilmu agama ini sangat membantu kita untuk menjauhkan diri dari faktor-faktor yang menjerumuskan kita dalam hal-hal yang membahayakan. Sebagaimana ucapan Hudzaifah ibnul Yaman, beliau mengatakan, manusia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, aku bertanya kepada beliau tentang keburukan karena aku khawatir keburukan itu akan menimpaku. Nah, ini ada satu sahabat yang luar biasa kecerdasannya, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Semua para sahabat tanya, ayul amali afdal ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal ya Rasulullah? Tanyanya mengenai amal-amal kebaikan semuanya. Apakah itu buruk? Tidak. Tapi apakah itu cukup? Artinya seseorang itu mengenal kebaikan itu cukup? Tidak juga. Seseorang juga harus mengenal apa itu keburukan, sehingga akan bisa terbedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik bisa diamalkan dengan sebaik-baiknya, yang buruk bisa dijauhi dan ditinggalkan dengan sejauh-jauhnya. Maka Hudzaifah ibnul Yaman bertanya dengan pertanyaan yang di luar mainstream para sahabat bertanya pada saat itu. Bertanya tentang fitnah, bertanya tentang keburukan-keburukan. Bahkan Hudzaifah ibnul Yaman ini ya, karena banyak membicarakan atau bertanya kepada Rasul tentang perkara-perkara keburukan, sampai Nabi SAW itu mengabarkan kepada beliau nama-nama orang munafikin ya, yang tinggal di kota Madinah pada saat itu. Sampai kemudian Hudzaifah ibnul Yaman ya, dilarang untuk menyampaikannya kepada yang lain, sampai beliau mendapat julukan Sirrun Nabi SAW, penjaga rahasia Nabi SAW. Pernah Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman, ya Hudzaifah, wahai Hudzaifah, as-sammani Rasulullah SAW, apakah Rasulullah itu pernah menyebutkan namaku di antara deretan orang-orang munafik? Ini Umar bin Khattab ya, orang yang mubasysyaruna bil jannah, salah satu dari 10 orang yang diberi kabar gembira masuk surga. Itu karena rasa khawatirnya ya, kepada suatu keburukan, yaitu kemunafikan, itu sampai bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman yang mengetahui daftar nama-nama orang munafik di kota Madinah. Nah itu loh Pak, sekali lagi, orang itu kalau dia mengenal betul keburukan dan mengetahui betul potensi bahayanya, itu dia adalah orang yang betul-betul paling khawatir dan paling takut darinya. Nah, seperti Umar bin Khattab tadi, sampai bertanya, apakah namaku disebut oleh Rasulullah di antara deretan orang-orang munafik? Maka Hudzaifah bin Yaman mengatakan, tidak, dan aku tidak akan menyampaikan apapun lagi selain setelah engkau, wahai Amirul Mukminin.
Jadi ketika itu ya Umar bin Khattab jadi Amirul Mukminin setelah wafatnya Rasulullah cukup lama. Beliau diangkat jadi khalifah kedua, dan pada saat itulah Umar bin Khattab tanya kepada Hudzaifah bin Yaman. Setelah itu, setelah Hudzaifah bin Yaman memberikan isyarat bahwasanya Umar bin Khattab bukan termasuk orang yang di antara deretan orang-orang munafik, maka setelah itu Hudzaifah bin Yaman tidak menyampaikan apapun kepada sahabat tentang hal ini. Ini juga cerdasnya Umar bin Khattab ya. Beliau itu Hudzaifah bin Yaman kan disuruh menjaga kerahasiaan tentang siapa nama-nama orang munafik gitu ya. Nah Umar bin Khattab itu tidak tanya, wahai Hudzaifah, siapa saja sih orang-orang munafik? Karena Hudzaifah nggak mungkin ngasih jawaban, nggak mungkin, satu-satunya nggak mungkin disebut. Tapi Umar bin Khattab itu bikin pertanyaan yang paling penting untuk dirinya, dan kemudian tidak merusak kepercayaan atau kesetiaan Hudzaifah bin Yaman dalam menjaga rahasia Nabi SAW. Tanyanya, apakah Rasul dulu menyebut namaku di antara deretan para munafikin? Ini yang pinter ya, Umar bin Khattab ini. Ya. Setelah itu Hudzaifah bin Yaman juga pinter juga. Iya, tidak nyebut namamu. Tapi ya sudah, saya nggak akan ngomong masalah ini lagi setelah engkau yang ngomong ini. Kepancing juga dari zaman. Nah, inilah pemahaman yang benar karena ia tidak menganggap dirinya bersih. Dan makanya dia berkata, karena aku khawatir keburukan itu akan menimpaku. Ya. Kita sekarang ini sedang berada di tengah fitnah yang agung, syubhat-syubhat yang menyesatkan dan penyeru kepada keburukan, serta banyak yang lainnya yang tidak tersamar bagi kalian. Maka wajib bagi setiap orang untuk memperhatikan perkara agamanya dan mengkhawatirkannya. Nah, insyaallah kita lanjutkan ya untuk kelanjutan pembahasan ini pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Saya mohon maaf, saya cukupkan sampai di sini karena ada satu keperluan penting. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan lanjutkan kelanjutan dari pembahasan kitab ini. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.